Ibadah haji ini kalau kita maknai dalam kehidupan kita, kalau kita hidupkan nilai-nilainya, spirit-spiritnya di dalam kehidupan kita ini, ujungnya adalah bagaimana kita dapat menjaga nilai-nilai kesempurnaan agama Islam. Dalam ibadah haji ada ihram, ada tekad, ada komitmen kita untuk bertauhid dan hidup di dalam ikatan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berihram? Kenapa kita dilarang oleh Allah dengan berbagai macam larangan ketika kita berihram? Ketika kita sudah mulai niat melaksanakan ibadah haji dan memakai pakaian ihram, selama hari-hari tertentu itu kita dilarang dengan aneka larangan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Adalah untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini senantiasa berada di dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita langgar. Kita berwukuf di Arafah adalah untuk berintrospeksi, untuk melakukan evaluasi dan memonitor diri kita. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pengampunan dan peleburan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji lalu berangkat ke Muzdalifah untuk memungut batu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri, perbekalan. Dia akan menghadapi perang yang tidak ada kesudahan, perang yang abadi antara manusia dengan iblis sebagai musuh yang nyata di atas muka bumi ini. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melempar jamarat di Aqabah. Untuk apa maknanya? Agar kita senantiasa menolak gencatan senjata. Iblis kadang-kadang menawarkan gencatan senjata kepada kita, atau iblis menawarkan koalisi kepada kita. Ayo sama-sama kita berbuat maksiat, kita sharing tempat di dalam neraka. Maka itulah lempar jumrah ini adalah merupakan satu bentuk simbolisasi amar ma'ruf dan nahi mungkar yang tidak ada kesudahannya dalam kehidupan kita. Demikian pula setelah itu kita tawaf ifadah. Apa artinya tawaf ifadah dan sa'i ini? Artinya kita sedang men-set up ulang kehidupan kita. Kita menyatukan frekuensi kita dengan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Kita menyatukan diri kita dengan tasbih alam semesta yang penuh energi, karena gerakan tawaf kita mengelilingi Ka'bah berputar ke arah sebelah kiri itu selaras dan sama dengan tawafnya seluruh elemen-elemen yang ada di alam semesta ini, memutar dan mengelilingi pusat galaksi ke arah sebelah kiri. Maka dari itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup berhenti di situ, tapi juga kita harus memperhatikan keluarga kita, meneguhkan iman keluarga kita, memperbaiki pendidikan anak-anak kita. Itulah pesan di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk mabit di Mina 2 hari atau 3 hari. Lalu di akhirnya ada tahallul, yaitu apa? Kita mencukur rambut kita dalam rangka tekad kita untuk memperbaiki diri, mencukur dosa-dosa kita dan tekad kita untuk bersegera melakukan kebajikan-kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban pun demikian. Isinya ini adalah merupakan rangkaian, merupakan satu paket dengan ibadah haji. Kalau jamaah haji mereka melaksanakan ibadah haji dan juga menyembelih hadyu di tanah suci Makkah, maka kita yang tidak beribadah haji disunnahkan, bahkan dianjurkan. Bahkan di dalam sebagian madhab fikih dalam Islam ini ada ulama yang mewajibkan kita untuk beribadah kurban. Untuk apa? Untuk mendapatkan maqasid yang sangat agung di dalam ibadah kurban ini. Kita senantiasa menegakkan syiar-syiar Allah. Kita senantiasa mengabdikan hidup kita untuk Allah dan memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala harta kita yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unta-unta itu kami jadikan untuk kalian sebagai bagian dari syiar agama Allah." Maka bagi kalian terdapat kebaikan di dalamnya, bahwasanya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa dalam konteks berkurban? Dia yang memberikan harta yang terbaik dengan kurban yang terbaik, yang tidak ada cacatnya, yang baik kualitas hewan kurbannya. Bagaimana sabda Nabi SAW, ada 4 jenis hewan kurban yang tidak memenuhi syarat untuk berkurban: yang buta matanya, yang pincang kakinya, yang tanduknya patah, atau hewan kurban yang menderita suatu penyakit. Semua rangkaian ibadah haji dan kurban tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita merayakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah di dunia ini seringkali bahkan banyak disisihkan, diabaikan, dikesampingkan. Ketika alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah, ketika tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang tidak memuji Allah, yang tidak bertakbir,
yang tidak bertahmid, tidak ada di antara mereka yang tidak bertakbir dan bertahmid kepada Allah setiap saat. Tetapi di dalam dunia dan alam manusia ini, nama Allah begitu asing. Nama Allah begitu disingkirkan. Allah tidak boleh namanya disebut dalam ekonomi, dalam politik, dalam kebudayaan, dalam ideologi, kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan alasan ini kalau kita bawa agama, kalau kita bawa simbol agama, ini akan memecah belah persatuan bangsa dan negara. Ini salah satu bentuk ilhad yang dapat menjauhkan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunub was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataaya wal qurbat wa bilutfihi tustarul uyub wazzallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada fil islami masdaran lil hana'i was surur. Alhamdulillahilladzi tafaddala fi hadhihi al-ayyami al-'ashri 'ala kulli 'abdin syakur. Subhanahu ghafiradz dhanbi wa qabilat tawbi syadidil 'iqab. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. ما لبس الحجيج ملابس الإحرام. الله أكبر. ما رأوا الكعبة فبدأوها بالتحية والسلام. الله أكبر. ما استلموا الحجر وطافوا بالبيت وصلوا عند المقام. الله أكبر. ما اهتدوا بنور القرآن وهدي الإسلام. الله أكبر. ما وقف الحجيج في صعيد عرفات. الله أكبر. ما تضرعوا في الصفا والمروة بخالص الدعوات. الله أكبر. ما غفر لهم ربهم وتحمل عنهم التبعات. الله أكبر. ما رموا وحلقوا وتحللوا ونحروا فتمت بذلك حجة الإسلام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keistiqamahan, kemauan dan tekad kita untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya,
mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam telah mewariskan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya dua jenis ibadah yang agung di dalam Islam, yaitu haji dan kurban. Kedua-dua ibadah ini berintikan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bedah, kalau kita anatomi rangkaian manasik ibadah haji dan ibadah kurban ini, maka poros dari ibadah haji dan kurban ini adalah kita menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menggemakan zikrullah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meresap, untuk masuk ke dalam seluruh nadi kehidupan kita, mewarnai seluruh kehidupan kita dari kita lahir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Haji itu melambangkan ketauhidan. Ketauhidan inilah yang kemudian menyeruak, yang kemudian mewarnai seluruh aktivitas kehidupan kita, penghambaan kita kepada Allah, pengorbanan kita untuk Allah, perlawanan jiwa dan kita terhadap godaan dan juga bisikan daripada syaitan yang senantiasa ingin menggagalkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah kurban. Masyarul muslimin dirahmati Allah, tidak sulit bagi kita untuk memastikan bahwa inti atom ibadah haji adalah tauhidullah. Kalau kita perhatikan bagaimana manasik haji ini, mulai dari talbiyah, intinya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebuah pernyataan tekad kita untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tawaf, sama, yang kita baca adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai tawaf, kita salat sunnah di makam Ibrahim, kita membaca dua surat yang sangat agung di dalam Al-Quran setelah surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ketika sa'i antara Safa dan Marwa, juga kita berzikir, bertahlil, bertahmid dan bertakbir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita wukuf di Arafah, juga doa terbaik yang dipanjatkan oleh setiap hamba Allah di padang Arafah dan di hari Arafah ketika kita berpuasa adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan ketika kita mabit di Mina untuk melempar jamarat ula, wusta dan aqabah, itu semua intinya adalah, kata Nabi SAW, untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan asma Allah, bukan mengagungkan nama-nama selain Allah, bukan mengagungkan mars-mars organisasi, bukan kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang ada di seluruh negeri-negeri muslim. Sebab Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, innama ju'ila tawafu bil bait was-sa'yu baina as-safa wal marwah liiqamati dzikrillah. Kita tawaf, kita sa'i, kita melempar jamarat, semua itu adalah untuk menegakkan zikrullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin dirahmati Allah, maka salah satu keistimewaan ibadah haji yang tidak ada di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, senantiasa ibadah haji ini kalau kita maknai dalam kehidupan kita, kalau kita hidupkan nilai-nilainya,
spirit-spiritnya di dalam kehidupan kita ini, ujungnya adalah bagaimana kita dapat menjaga nilai-nilai kesempurnaan agama Islam. Dalam ibadah haji ada ihram, ada tekad, ada komitmen kita untuk bertauhid dan hidup di dalam ikatan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berihram? Kenapa kita dilarang oleh Allah dengan berbagai macam larangan ketika kita berihram? Ketika kita sudah mulai niat melaksanakan ibadah haji dan memakai pakaian ihram, selama hari-hari tertentu itu kita dilarang dengan aneka larangan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Adalah untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini senantiasa berada di dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita langgar. Kita berwukuf di Arafah adalah untuk berintrospeksi, untuk melakukan evaluasi dan memonitor diri kita. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pengampunan dan peleburan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji lalu berangkat ke Muzdalifah untuk memungut batu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri, perbekalan dia akan menghadapi perang yang tidak ada kesudahannya. Perang yang abadi antara manusia dengan iblis sebagai musuh yang nyata di atas muka bumi ini. Allah perintahkan kita untuk memungut batu sebagai simbol bagi kita, harus kita memiliki perbekalan diri untuk memerangi iblis dan bala tentaranya, untuk senantiasa kita mawas diri dan kita tidak tertipu dengan godaan-godaan syaitan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melempar jamarat di Aqabah. Untuk apa maknanya? Agar kita senantiasa menolak gencatan senjata. Iblis kadang-kadang menawarkan gencatan senjata kepada kita, atau iblis menawarkan koalisi kepada kita. Ayo sama-sama kita berbuat maksiat, kita sharing tempat di dalam neraka. Iblis juga kadang menawarkan kita untuk rekonsiliasi, lupakan masa lalu, kemudian ayo kita hadapi masa depan kita bersama-sama di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah lempar jumrah ini adalah merupakan satu bentuk simbolisasi amar ma'ruf dan nahi mungkar yang tidak ada kesudahannya dalam kehidupan kita. Demikian pula setelah itu kita tawaf ifadah. Apa artinya tawaf ifadah dan sa'i ini? Artinya kita sedang men-set up ulang kehidupan kita. Kita menyatukan frekuensi kita dengan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Kita menyatukan diri kita dengan tasbih alam semesta yang penuh energi, karena gerakan tawaf kita mengelilingi Ka'bah berputar ke arah sebelah kiri itu selaras dan sama dengan tawafnya seluruh elemen-elemen yang ada di alam semesta ini, memutar dan mengelilingi pusat galaksi ke arah sebelah kiri. Maka dari itulah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup berhenti di situ, tapi juga kita harus memperhatikan keluarga kita, meneguhkan iman keluarga kita, memperbaiki pendidikan anak-anak kita. Itulah pesan di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk mabit di Mina 2 hari atau 3 hari. Lalu di akhirnya ada tahallul, yaitu apa? Kita mencukur rambut kita dalam rangka tekad kita untuk memperbaiki diri, mencukur dosa-dosa kita, dan tekad kita untuk bersegera melakukan kebajikan-kebajikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, rangkaian ibadah haji ini memuat tujuan-tujuan syariat yang wajib untuk kita wujudkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Sebab apa? Sebab tugas dan fungsi kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, tugas dan fungsi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa tidak dengan cara kita mengambil tujuan-tujuan syariat ibadah haji ini dalam rangka kita menegakkan kesempurnaan agama Islam. Dalam ibadah haji ada maqasid yang pertama, yaitu meneguhkan tauhid dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 26 dan surah Al-Baqarah ayat 196. Di dalam ibadah haji ada maqasid yang kedua,
yaitu untuk mengimplementasikan makna penghambaan dan kepatuhan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maqasid yang ketiga, yaitu untuk membersihkan jiwa kita dari akhlak-akhlak yang tercela, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh kita di dalam bulan-bulan haji ini berbuat rafath, mengeluarkan kata-kata keji, mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan hal-hal yang semuanya itu dapat memicu syahwat kita, apalagi berbuat maksiat, bahkan bertengkar, berdebat dalam ibadah haji juga tidak diperkenankan. Sama dengan kita sekarang, tidak boleh kita menghadapi realitas perbedaan Idul Adha ini, kita hadapi dengan debat kusir. Jangan sampai hewan kurban stres, bukan karena dia mau disembelih tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, tapi hewan kurban bisa stres karena melihat umat ini mau diprovokasi dan diadu domba karena perbedaan hari Idul Adha. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maqasid yang kelima adalah, maqasid yang keempat adalah mengingatkan pentingnya kita melakukan perbekalan dan persiapan pulang untuk ke negeri akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang kelima adalah maqasid untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Inilah salah satu tujuan yang utama kita melaksanakan ibadah haji, mengagungkan syiar agama Allah. Datang ke Makkah, datang ke Arafah, ada di Mina dan di Muzdalifah, kita mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah simbol bahwa kita harus senantiasa menegakkan syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Yang keenam ada maqasid, kita dapat menyeimbangkan kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat kita. Tidak boleh kita hanya fokus kepada dunia tapi kita melupakan akhirat kita. Atau sebaliknya, kita hanya mementingkan urusan akhirat saja tapi melupakan bagian hidup kita dari dunia yang fana ini. Itulah pesan yang ada di dalam surah Al-Baqarah 198. Ketika Allah memperkenankan, Allah membenarkan kita boleh berdagang, kita boleh bertransaksi meskipun kita sedang berada di dalam manasik ibadah haji. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian pula masyarul muslimin dirahmati Allah, ada maqasid yang ketujuh, bahwa senantiasa dengan haji dan kurban ini kita harus mengikat hati kita dengan zikir kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan akhir kita dari seluruh rangkaian kehidupan kita, harus senantiasa berada di dalam bingkai untuk mencari keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita ambil pesan itu dari surah Al-Baqarah 198 sampai 200. Berulang kali Allah menyebutkan fadhkurullah. Fadhkurullah. Ingatlah kalian kepada Allah, selalu mengagungkan Allah, selalu menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dirahmati Allah, yang kedelapan ada maqasid untuk meneguhkan semangat persaudaraan dan kesetaraan umat manusia, sebagaimana firman Allah, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Yang kesembilan ada maqasid untuk mendidik setiap muslim. Dengan apa? Dengan kedisiplinan waktu. Ini yang sangat penting. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu hanya bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang tertentu. Niatnya dimulai dari bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan pelaksanaannya hanya berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin dirahmati Allah, ibadah kurban pun demikian. Isinya ini adalah merupakan rangkaian, merupakan satu paket dengan ibadah haji. Kalau jamaah haji mereka melaksanakan ibadah haji dan juga menyembelih hadyu di tanah suci Makkah, maka kita yang tidak beribadah haji disunnahkan, bahkan dianjurkan, bahkan di dalam sebagian madhab fikih dalam Islam ini ada ulama yang mewajibkan kita untuk beribadah kurban.
Untuk apa? Untuk mendapatkan maqasid yang sangat agung di dalam ibadah kurban ini. Agar yang pertama, kita senantiasa menegakkan syiar-syiar Allah. Kita senantiasa mengabdikan hidup kita untuk Allah dan memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala harta kita yang terbaik. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, unta-unta itu kami jadikan untuk kalian sebagai bagian dari syiar agama Allah. Maka bagi kalian terdapat kebaikan di dalamnya. Demikian pula di dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa dalam konteks berkurban? Dia yang memberikan harta yang terbaik dengan kurban yang terbaik, yang tidak ada cacatnya, yang baik kualitas hewan kurbannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, arba'atun la yajzina fil adahi. Ada 4 jenis hewan kurban yang tidak memenuhi syarat untuk berkurban. Al-aura'ul bayyinu auruha, yang buta matanya. Wal arja'ul bayyinu zal'uha, yang pincang kakinya. Wal kasiratul lati la tunqa, kemudian juga yang tanduknya patah. Serta wal maridatul bayyinu maraduha, atau hewan kurban yang menderita suatu penyakit. Allahu Akbar walillahil hamd. Kurban juga menghidupkan semangat nilai-nilai kebajikan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam, sebagaimana yang terekam dalam surat As-Saffat ayat 102, yaitu nilai-nilai apa? Altruisme, nilai responsibilitas, nilai musyawarah di dalam keluarga, dan siap untuk berkorban. Yang ketiga, kurban ini adalah setahun sekali kita lakukan dalam rangka memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Semua rangkaian ibadah haji dan kurban tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita merayakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah di dunia ini seringkali bahkan banyak disisihkan, diabaikan, dikesampingkan. Ketika alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah, ketika tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang tidak memuji Allah, yang tidak bertakbir, yang tidak bertahmid, tidak ada di antara mereka yang tidak bertakbir dan bertahmid kepada Allah setiap saat. Tetapi di dalam dunia dan alam manusia ini, nama Allah begitu asing, nama Allah begitu disingkirkan. Allah tidak boleh namanya disebut dalam ekonomi, dalam politik, dalam kebudayaan, dalam ideologi, kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan alasan ini kalau kita bawa agama, kalau kita bawa simbol agama, ini akan memecah belah persatuan bangsa dan negara. Ini salah satu bentuk ilhad yang dapat menjauhkan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga merupakan simbol solidaritas dan kepedulian sosial umat. Karena tidak seperti zaman jahiliyah, masyaallah yang dirahmati Allah, kurban ini disembelih dengan nama Allah, tetapi dagingnya bukan untuk Allah. Dagingnya untuk fakir miskin, dagingnya untuk umat yang tidak merasakan nikmatnya memakan daging hewan kurban. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kalau hewan kurban itu sudah direbahkan, sudah mati, makanlah sebagiannya dan berilah makan orang-orang yang merasa berkecukupan atau orang yang meminta-minta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Yang kelima, kurban itu bertujuan agar kita sampai kepada titik takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan utamanya kita. Berkurban dan berhaji adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai, bukan yang sampai itu daging dan darahnya kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Dan yang keenam, yang paling penting adalah kurban ini berdimensi ihsan. Agar kita senantiasa berbuat baik, kita berbuat bajik dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam tujuan kita, dalam pemilihan hewan kurban kita, saat kita menyembelih, saat kita membagikan daging kurban, semua harus dalam kerangka dan landasan ihsan. Makanya dalam kehidupan ini pula, ihsan ini harus kita wujudkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ihsan dalam tujuan bekerja. Bekerja bukan hanya untuk bekerja mencari makan. Kalau hanya mencari makan, kera, monyet, binatang, mereka juga bekerja untuk cari makan setiap hari. Tapi bekerja kita adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, untuk menebarkan kebaikan bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita. Demikian pula ihsan dalam etos bekerja dan berkarya, serta memberikan manfaat yang luas bagi umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Keseluruh maqasid ibadah haji dan kurban itu untuk apa, saudara? Kenapa Allah wajibkan kita, perintahkan kita untuk berhaji dan berkurban? Adalah dalam rangka kita menegakkan kesempurnaan agama Islam ini. Karena agama Islam ini tidak bisa ditegakkan oleh orang-orang, oleh pribadi-pribadi, oleh umat-umat yang loyo, umat yang tidak berdaya, umat yang tidak siap untuk berkorban, umat yang tidak bisa bermusyawarah, umat yang jauh dari ilmu pengetahuan, umat yang tidak ihsan dalam setiap tindakan dan ucapannya. Tidak bisa kita menegakkan kesempurnaan agama Islam ini yang dideklarasikan oleh Allah pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah perpisahannya atau khutbatul wada'. Allah turunkan ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku di hari ini telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ikmaluddin, agama ini sudah sempurna. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Jangan eksesif, jangan reduktif. Ekses seperti kita kelebihan bagasi, gak bagus. Mengurangi juga tidak benar. Itulah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah ada takarannya. Agama ini sudah ada dosisnya. Agama ini sudah ada timbangan-timbangannya dengan maqasid, dengan syariahnya, dengan bentuk pelaksanaan syariatnya yang sempurna yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita perlakukan Islam ini seperti dagangan kita sendiri, diperlakukan sesuai dengan selera syahwat kita masing-masing. Tidak, karena Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah meridhai Islam ini sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah. Ada satu hal penting yang terakhir yang wajib untuk kita garis bawahi dan kita waspadai, yaitu apa? Ada hambatan, ada halangan yang dapat menghalangi dan menggagalkan kita untuk mewujudkan kesempurnaan agama Islam ini, untuk mewujudkan nilai-nilai karakter yang ada di dalam ibadah haji dan kurban ini, dalam rangka menegakkan sempurnanya agama Islam ini. Maka ada godaan terbesar, halangan terbesar, hambatan terbesar, yaitu iblis dan bala tentaranya yang akan selalu menggoda kita, akan menghalang-halangi kita dari
tujuan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Makanya Nabi Ibrahim digoda oleh iblis agar gagal melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya Ismail, digoda dari anak dan istrinya. Lalu digoda Nabi Ibrahim itu sendiri. Maka Allah peringatkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dan pelihara diri kalian dari siksa api neraka. Jaga diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebab apa? Iblis setelah menggoda Nabi Adam alaihi salam, sehingga mengeluarkan Adam dari surga bersama istrinya. Iblis setelah menggoda Nabi Ibrahim alaihi salam, juga putranya Ismail dan Hajar istrinya. Berabad-abad setelah itu, iblis juga terus hidup dengan izin Allah. Iblis senantiasa menggoda kehidupan manusia ini. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Untuk apa? Menghalangi dan menggagalkan misi kita untuk berada di atas jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus waspadai kolaborasi setan jin dan setan manusia yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara. Dan cara ini dirinci oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menggoda kita dari arah depan kita, dari arah belakang kita, dari arah kanan dan arah kiri kita. Apa maksudnya ini jamaah yang dirahmati Allah? Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang didoakan Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Seorang sahabat Nabi yang bergelar turjumanul Quran, seorang sahabat Nabi yang bergelar juru bicara Al-Quran dan tintanya umat ini karena ilmu Al-Quran yang memenuhi kepalanya. Apa kata Isa bin Abdullah bin Abbas? Godaan iblis ketika menggoda manusia dari arah depan itu maksudnya adalah manusia ini akan dibuat ragu, bahkan tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat nanti. Tidak percaya adanya hari pembalasan. Tidak ada percaya mereka bahwa perbuatan baik manusia akan diganjar oleh Allah dengan surga, dan perbuatan jahat akan dibalas oleh Allah dengan neraka. Dulu juga sudah ada. Di masa Orde Lama ada tokoh PKI mengatakan tidak percaya orang baik akan dapat surga di akhirat, dan katanya kalau sudah mati lalu dikubur jadi tanah, sudah selesai urusan manusia itu di dunia ini. Sama seperti yang diucapkan oleh masyarakat jahiliyah zaman dulu. La yuhlikuna illa dahar, mal hayatud dunya illa wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada kehidupan di alam akhirat sana, yang akan mengakhiri kehidupan kita ini adalah masa dan waktu yang akan terus berjalan. Maka generasi komunis yang akan datang juga, mereka senang sekali akan mendiskreditkan agama dan menuduh orang-orang yang taat beragama sebagai radikal, ekstremis, mabuk agama dan lain sebagainya. Yang kedua, iblis ini menggoda manusia dari arah belakang. Apa maksudnya? Manusia itu, kata Abdullah bin Abbas, akan digemarkan, akan dibuat mereka ini cinta kepada dunia. Manusia akan mengorbankan apa saja demi kepentingan hawa nafsunya, hawa nafsu dunianya. Tidak apa-apa bagi segolongan kaum yang tidak percaya kepada akhirat, kaum yang senantiasa cinta kepada dunia, mementingkan hawa nafsunya. Tidak apa-apa dan tidak ada rasa keberatan sedikit pun untuk memenjarakan ulama, untuk membubarkan ormas dengan alasan-alasan yang direkayasa untuk mempertahankan kekuasaan dunia ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ketika iblis ini menggoda manusia dari arah belakang. Kita dibuatnya cinta pada dunia.
takut kalau kehilangan dunia, takut kalau kehilangan jabatan. Kalau kita menghadapi saat-saat seperti ini, menjelang pemilu, para politisi kita tiba-tiba tampil religius. Yang laki-laki pakai peci serban, lalu sarungan, masuk pesantren cium tangan kiai dan ulama. Perempuan-perempuannya berdandan pakai kerudung, padahal mereka yang suka menipu rakyat setiap 5 tahun sekali. Mereka tidak percaya diri dengan identitas sekularismenya. Mereka tidak percaya diri dengan ideologi liberalismenya. Lalu nebeng tenar dengan identitas religius. Padahal mereka ini yang selalu meneriakkan anti politik identitas, sambil tanpa rasa malu mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Agama urusan pribadi, sedangkan politik itu urusan publik. Mari kita lawan politik identitas. Dan kalau melawan politik identitas, apa antitesa politik identitas itu? Antitesanya adalah politik tanpa identitas. Politik tanpa identitas bisa jadi lebih berbahaya dari politik identitas. Bahayanya apa? Politik tanpa identitas karena gerakan politiknya tidak bisa diidentifikasi. Apakah dia politisi Pancasilais atau politisi komunis? Apakah dia itu nasionalis religius atau dia nasionalis yang Islamofobia, atau bahkan pengkhianat negara yang menyamar di balik slogan saya Pancasila, saya NKRI. Beda dengan politik identitas yang politisinya mudah diketahui ya melalui konstitusi maupun kitab suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslim dirahmati Allah. Iblis juga menggoda manusia dari arah kanan. Maksudnya apa? Membuat manusia ini bingung dalam urusan agama. Bingung sebingung-bingungnya, ngambang sengambang-ngambangnya. Inilah yang terjadi pada saat ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang menjadi bingung dengan agamanya, apakah kita benar atau salah. Selalu diberikan cap-cap yang buruk kepada orang-orang yang taat beragama. Selalu diberikan stempel sepihak, juga gerakan liberalisme. Padahal dalam ajaran Islam ini kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan liberal dari ajaran agama kita. Islam sudah mengharamkan kawin beda agama. Islam sudah mengharamkan wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir. Tapi atas nama toleransi dan moderasi beragama, bisa jadi mereka menghalalkannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Yang ketiga, iblis ini menggoda manusia dari arah sebelah kiri. Manusia akan dilenakkan. Manusia akan dilenakan dengan berbagai macam model perilaku maksiat yang menarik. Ini yang keempat, dari arah sebelah kiri. Kita ini jadi cinta kepada maksiat, bahkan dibiasakan untuk berbuat maksiat. Bahkan viral tentang kafe dan bar Holy Wings, di mana mereka mempromosikan minuman keras, minuman beralkohol, dengan menghina nama Nabi Muhammad SAW dan Bunda Maryam. Caranya, setiap orang yang bernama Muhammad dan Maria dihadiahi miras secara gratis. Ada juga yang mempromosikan rendang babi, yang menyinggung budaya dan agama masyarakat Minangkabau. Bahkan ada juga yang mendukung kemaksiatan LGBT. Padahal Nabi SAW telah melarang keras perbuatan ini dan mewanti-wanti kita dengan sabdanya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Perkara yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan di tengah-tengah umatku ini adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Ini adalah urusan kita semua, bukan urusan Inggris, bukan urusan Amerika, bukan urusan Australia, bukan urusan sebuah podcast yang kurang ajar. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu timbul pertanyaan di dalam benak kita, bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari godaan-godaan iblis ini, dari arah depan, arah kanan, arah kiri, arah belakang. Seolah-olah kita tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari godaan iblis, agar kita sukses mewujudkan
cita-cita kita sebagai umat Nabi Ibrahim dan umat Rasulullah SAW, mewujudkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, mewujudkan kesempurnaan agama Islam ini, yaitu dengan bagaimana? Dengan kita berserah diri kepada Allah, menghadap kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah, senantiasa terhubung hati kita dengan Allah, sebab Allah tidak menyebut arah sebelah atas. Iblis tidak akan bisa menggoda kita dari arah sebelah atas, karena disitulah tempat kita memuja, mengabdi, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis juga tidak bisa menggoda kita dari arah sebelah bawah, selama dahi kita bersujud kepada Allah, selama kita berserah diri kepada Allah, selama kita ingat mati dan ingat kampung akhirat, maka iblis tidak akan bisa, ataupun dia akan gagal untuk menggoda kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Maka mari kita akhiri rangkaian ibadah Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah ini dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berdoa, dengan kita memanjatkan doa-doa yang terbaik di 10 hari yang terbaik ini di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melembutkan hati kita, menguatkan iman dan Islam kita, menguatkan bangunan umat ini, agar mereka senantiasa terikat hatinya dengan zikir kepada Allah, terikat hatinya untuk senantiasa menegakkan agama Allah, terikat hatinya untuk senantiasa menyingkirkan halangan-halangan dan hambatan-hambatan yang dapat menggagalkan misi pengabdian di kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, perbaikilah dunia kami, perbaikilah akhirat kami, perbaikilah kehidupan kami ya Allah. Jadikan hidup kami ini sebagai tambahan untuk setiap kebaikan, dan jadikan kematian bagi kami adalah istirahat, kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Teruslah gemakan zikir kita kepada Allah sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Setiap selesai kita melaksanakan ibadah fardu berjamaah, dimanapun dan kapanpun, kita senantiasa melantunkan takbir hari raya ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai seluruh langkah kehidupan kita dan mencatat ini semua sebagai timbangan, memperberat timbangan kita di yaumil qiyamah nanti. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.